Baik, bisa kita mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya, Dimas Fadlilah, kemudian ada rekan-rekan saya, Febrina Sintia, Viola Rayana Fadilah, Diana Fitri, Cindy Syaratul Nafisa, dan juga Mbak Diatu Saadah. Pada sesi presentasi kali ini, kami membahas tentang teori hambatan perilaku dan juga teori level adaptasi. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan untuk teman-teman yang membahas tentang materi pertama. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang teori pembatasan perilaku atau the Behavior Constraint Approach. Teori ini menyatakan bahwa kelebihan atau kekurangan rangsangan lingkungan dapat menyebabkan tekanan, pembangkitan, atau ketegangan pada kapasitas proses informasi. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada contoh pembatasan perilaku. Yang pertama ada kepadatan penduduk. Nah, seseorang merasa sempit dan terbatasi, itu akan menciptakan ruang pribadi dengan menjaga jarak atau berpindah ke tempat lain. Lalu ada kemacetan. Seseorang yang mengalami kemacetan setiap hari akan merasa frustasi dan kehilangan kontrol atas. Lalu ada upaya mengubah situasi. Nah, mahasiswa ingin mengubah jadwal kuliah, tetapi ditolak oleh birokrasi. Itu akan merasa tidak berdaya karena tidak bisa mengontrol situasi. Lalu ada kebisingan. Seorang pekerja terganggu dengan kebisingan proyek pembangunan. Itu akan mengakibatkan kinerja pekerja terhambat akibat kebisingan. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teori adaptasi atau adaptation level theory. Teori adaptasi ini mengacu pada pada kognisi yang dimiliki seseorang. Seseorang akan menilai stimulus lingkungan hingga ia dapat melakukan adaptasi. Baik, selanjutnya yaitu ada Will menyatakan bahwa manusia yang bergeser dari stimulus yang optimal adalah tingkatan adaptasi. Nah, adaptasi merupakan suatu pergeseran kuantitatif dalam memberikan penilaian atau respon afeksi sepanjang stimulus yang menerpa dirinya secara terus-menerus. Nah, tingkatan adaptasi ini tidak hanya berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain sebagai fungsi dari pengalaman, tetapi dapat terjadi karena perbedaan tingkatan stimulasi dari suatu waktu ke waktu yang lain. Oke, jadi selanjutnya terdapat 3 dimensi yang membuat stimulus itu muncul pada seseorang itu menjadi optimal. Jadi yang pertama ada intensitas stimulus. Nah, di sini bisa teman-teman baca. Di sini menjelaskan intensitas terlalu ke bawah. Terima kasih. Jadi intensitas stimulus di sini dijelaskan ketika seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya dan ketika mereka itu menerima stimulus yang berlebihan atau bahkan terlampau kecil intensitasnya, maka individu itu dapat terganggu secara psikologis. Jadi mungkin untuk gampangnya saya kasih contoh, misalnya kalau kita berada di tempat yang sangat ramai, contohnya di jalan raya, kita itu menerima stimulus kebisingan ini secara terus-menerus. Jadi kita tuh gampang untuk merasa tertekan dan gampang merasa stres. Beda kalau misalkan kita di ruangan yang sepi dan di ruangan yang sama sekali tidak ada orang, kita itu akan merasa bahwa kita itu mudah cepat bosan. Itu yang namanya intensitas stimulus. Jadi seberapa besar atau kecilnya intensitas stimulus itu akan berpengaruh sama psikologis kita.
Dan yang kedua ada keragaman stimulus. Jadi apabila manusia ini berada di lingkungan yang kurang memberikan stimulasi, maka akan muncul kebosanan. Tapi terlalu banyak stimulus juga akan memberikan rasa lelah pada individu itu sendiri. Di sini contohnya itu mungkin ke beberapa pekerja yang bisa kita lihat ya. Misalnya saya ambil contoh ada orang yang bekerja di toko. Nah, itu kan mereka kan mungkin job desk-nya nggak terlalu banyak seperti orang yang bekerja di kantoran. Nah, itu mereka akan mudah cepat lelah, bosan sama keadaannya karena mereka tuh hanya mengerjakan beberapa job desk aja atau stimulusnya itu cuman sedikit. Beda halnya sama orang yang mereka tuh biasanya kerjanya merangkap-merangkap. Nah, jadi mereka itu bakalan mudah lelah, bakalan mudah burn out sama tugas-tugasnya karena stimulusnya ini terlalu beragam. Itu contoh dari keragaman stimulus. Nah, yang ketiga ada pola stimulus yang dipersepsi. Jadi, ketika individu itu menerima stimulus dengan polanya itu yang nggak jelas, sehingga itu dari stimulus ini bisa mengaburkan struktur stimulusnya atau bisa dirasakan sebagai gangguan sama individunya. Jadi mungkin saya ambil contoh kalau misalkan kita sebagai mahasiswa itu sudah diberikan jadwal yang teratur. Nah, kalau kita setiap hari itu datang ke kelas terus sesuai dengan jadwalnya, maka kita akan merasa, oh iya berarti stimulus yang saya terima ini sesuai dengan apa yang diberikan kepada saya. Tapi kalau misalkan jadwalnya itu berantakan atau tiba-tiba kelasnya kosong dan lain sebagainya, itu mereka itu akan sulit menebak kira-kira nanti jadwal selanjutnya apa. Jadi mereka itu akan mudah terganggu dengan stimulusnya. Itu penjelasan dari pola stimulus. Selanjutnya. Selanjutnya masuk pada adjustment dalam psikologi lingkungan. Mungkin teman-teman kalau mendengar kata adjustment itu adalah mengubah kembali atau melakukan suatu perubahan. Kalau dibahas secara psikologi lingkungan, adjustment adalah cara seseorang atau manusia dalam interaksi di lingkungannya, manusia berusaha mengubah lingkungannya agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh individu tersebut. Next. Kita masuk pada perbedaan adaptasi dan juga adjustment. Untuk adaptasi sendiri, ada beberapa poin. Yang pertama, manusia mengikuti kehendak lingkungan dan berusaha menoleransi lingkungannya. Yang kedua, upaya untuk mengatasi lingkungan. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh untuk adaptasi ini, contohnya seperti di lingkungan perkuliahan itu seperti seorang mahasiswa yang mendapatkan jadwal perkuliahan dari dosennya. Jadwalnya sudah pasti fix yang diberikan oleh dosennya, yakni misalkan pada hari Senin jadwalnya pagi, kemudian Selasa sore, dan juga mungkin hari Rabunya pagi lagi. Dan mahasiswa tersebut harus adaptasi dengan jadwal-jadwal yang telah diberikan dosennya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kedua, adjustment. Poin-poinnya seperti manusia mengubah lingkungan agar sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungannya. Untuk contoh yang kedua, kalau di lingkup perkuliahan lagi, contohnya memiliki kebiasaan bangun siang. Nah, manusia atau seseorang mahasiswa itu dikarenakan mereka memiliki kebiasaan bangun siang, jadi mereka berusaha mengubah dari yang awalnya dia mendapatkan kelas pagi, dia bernegosiasi dengan dosennya agar mengubah kelas pagi tersebut menjadi kelas siang dikarenakan bangun siang dan juga tidak bisa bangun pagi. Dan juga itu dapat dibicarakan atau dapat dikatakan juga itu sebagai untuk mempermudah dalam kehidupannya juga. Kurang lebih seperti itu. Next. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman juga karena telah mempresentasikan materi mengenai hambatan perilaku dan teori level adaptasi. Sekian, terima kasih, dan teman-teman apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada jam perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.